Sebelum itu saya Muhammad Fadlan Barakati dengan NIM 095, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Harbolio. Pertanyaan diskusi yang pertama, manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Nah, manajemen pengetahuan lebih dari sekedar alat atau perangkat lunak. Ini adalah cara sistematis untuk mengelola aset yang paling berharga suatu organisasi. Mengapa dikatakan pengetahuan? Karena ini melibatkan orang, proses, dan budaya organisasi. Teknologi bisa menjadi alat bantu, tetapi bukan inti dari manajemen pengetahuan. Nah, indikator yang mengatakan bahwa manajemen pengetahuan dikatakan sebagai proses bisnis. Yang pertama, ada fokus pada orang. Manajemen pengetahuan melibatkan bagaimana orang menciptakan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan. Ini mencakup keahlian, pengalaman, dan wawasan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi. Terus indikator yang kedua ada proses bisnis. Ini adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur untuk mengelola pengetahuan dari penciptaan hingga pemanfaatan. Proses ini mencakup identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan. Terus indikator yang ketiga ada budaya organisasi. Suasana kerja yang mendukung berbagai pengetahuan, pembelajaran terus-menerus, dan inovasi sangat penting. Budaya organisasi yang baik akan mendorong karyawan untuk aktif terlibat dalam manajemen pengetahuan. Terus, mengapa dikatakan bukan sebagai teknologi? Itu karena ada hal utama yaitu pentingnya faktor manusia. Keberhasilan manajemen pengetahuan sangat tergantung pada keterlibatan aktif karyawan. Teknologi tidak bisa menggantikan peran manusia dalam menciptakan dan berbagai pengetahuan. Intinya, manajemen pengetahuan adalah tentang bagaimana organisasi belajar dan berkembang. Ini adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor termasuk teknologi. Namun teknologi hanyalah salah satu bagian dari puzzle yang lebih besar. Namun teknologi hanyalah alat. Contohnya gimana? Contohnya seperti sebuah perusahaan konsultan memiliki banyak ahli dengan pengalaman yang kaya. Perusahaan ini bisa menggunakan sistem manajemen pengetahuan untuk mengumpulkan dan berbagai pengetahuan para ahli ini, sehingga pengetahuan tersebut bisa diakses oleh seluruh karyawan dan digunakan untuk memecahkan masalah klien. Pertanyaan diskusi yang kedua, cara yang mana sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan produksi. Pertama kita masuk di penjualan dan pemasaran. Hal yang pertama itu pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. Mengapa penting? Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan yang lebih mendalam. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan personal. Terus yang kedua, peningkatan efisiensi penjualan. Sistem dapat menyimpan informasi tentang produk, harga, promosi, dan pelanggan. Hal ini memudahkan tim penjualan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi tim. Dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman antar tim, penjualan dan pemasaran, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Terus yang keempat ada pengembangan produk baru. Dengan mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih inovatif. Produk ini nantinya akan dapat disukai oleh pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terus
Yang kelima, ada peningkatan layanan pelanggan. Dengan memberikan akses kepada basis pengetahuan yang komprehensif, tim layanan pelanggan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan akurat kepada pelanggan. Jadi, bisa dibilang bahwa dengan pelayanan berdasarkan pengetahuan, maka dapat menyelesaikan masalah pelanggan dengan lebih akurat. Nah, kita masuk di manufaktur dan produksi. Sama ada 5 juga. Yang pertama, optimalisasi proses produksi. Sistem dapat menyimpan data tentang proses produksi, bahan baku, dan peralatan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan meningkatkan efisiensi produksi. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas produk. Dengan berbagai pengetahuan tentang basic and standar kualitas, perusahaan dapat memastikan konsistensi kualitas produk. Terus yang ketiga ada pengurangan biaya produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, sehingga alokasi dana dapat digunakan untuk yang urgent pada saat itu. Terus ada inovasi produk. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk dan mengembangkan produk baru. Terus yang terakhir ada pemeliharaan peralatan yang lebih efektif. Dengan menyimpan data tentang pemeliharaan peralatan, perusahaan dapat merencanakan pemeliharaan secara lebih baik dan mengurangi waktu henti dari produksi. Di mana kita tahu bahwa peralatan produksi merupakan barang vital yang harus dijaga kebagusannya agar dapat meningkatkan efisiensi produksi. Kita masuk di pertanyaan diskusi yang ketiga, yaitu langkah-langkah untuk mengembangkan program manajemen pengetahuan di perusahaan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan tujuan. Analisis kebutuhan dan tujuan ini bisa dilakukan dengan pertama, identifikasi kekurangan. Mulai dengan mengidentifikasi celah atau masalah yang ada dalam pengelolaan pengetahuan saat ini. Apakah ada informasi penting yang sulit ditemukan? Apakah proses pengambilan keputusan terhambat karena kurangnya akses ke pengetahuan? Yang kedua, yang selanjutnya itu kita harus tentukan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk program manajemen pengetahuan. Apakah tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, inovasi, atau kualitas produk. Terus kita juga harus melibatkan stakeholder. Ajak seluruh pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, pelanggan untuk berpartisipasi dalam analisis ini. Mereka akan memiliki perspektif yang berbeda dan dapat memberikan masukan yang berharga buat perusahaan. Terus langkah yang kedua itu desain sistem manajemen pengetahuan. Desain sistem manajemen pengetahuan ini dapat dicapai melalui 3 tahap. Yang pertama itu pilih platform. Pilih platform atau alat yang sesuai untuk menyimpan berbagai dan mengelola pengetahuan. Pertimbangkan faktor seperti kemudahan penggunaan, integrasi dengan sistem yang ada, dan skalabilitasnya seberapa luas sih. Terus struktur informasi. Tentukan bagaimana informasi akan diorganisir dan dikategorikan. Buat struktur yang instruktif dan mudah dinavigasi. Terus yang ketiga itu proses kinerja. Definisikan proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memenuhi dan menyebarkan pengetahuan. Melibatkan karyawan dalam agar mereka merasa memiliki dan terlibat.
Terus yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu implementasi, pelatihan, latih karyawan tentang cara menggunakan sistem manajemen pengetahuan. Terus komunikasikan secara efektif manfaat dari program ini kepada seluruh karyawan. Terus ada insentif, berikan insentif atau penghargaan kepada karyawan yang aktif berkontribusi dalam program ini. Terus langkah yang terakhir itu evaluasi dan perbaikan. Nah, setelah kita lakukan ketiga tahap, kita lakukan evaluasi dan perbaikan. Melalui yang pertama, matrik. Tetapkan matrik untuk mengukur keberhasilan program. Terus umpan balik. Kumpulkan umpan balik dari pengguna secara berkala untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Terus penyesuaian. Lakukan penyesuaian pada sistem dan proses sesuai dengan hasil evaluasi.